Hybrid kontrak adalah gabungan dua akad atau lebih dalam suatu proses transaksi. Nah, ketika terjadi hybrid kontrak, sebenarnya akad ini dipandang sebagai satu kesatuan akad. Nah, para ulama banyak menyebut istilah untuk hybrid kontrak atau multi akad ini. Antara lain yang populer adalah al-uqud al-murakkabah, yaitu akad-akad yang tersusun dari beberapa akad. Ada juga yang menyebutnya dengan al-uqud al-mukhtalithah, yaitu akad-akad yang bercampur antara satu akad dengan akad lainnya dalam satu transaksi. Nah, ada yang menyebutnya al-uqud al-muta'addidah, yaitu akad-akad yang berbilang. Ada pula yang menyebutnya al-uqud al-mutakarrirah, yaitu akad-akad yang berulang. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian Imam Syatibi mengatakan bahwa pada dasarnya al-aslu fil uqud, pada dasar dalam akad-akad itu adalah as-sihah wal jawaz, yaitu sah dan boleh sepanjang tidak bertentangan dengan syariah atau tidak ada dalil yang melarangnya. Nah, karena itulah makanya konsep hybrid kontrak ini oleh ulama-ulama kontemporer diaktualkan kembali untuk menjawab berbagai kebutuhan-kebutuhan industri modern sepanjang tidak mengandung riba, tidak mengandung gharar, tidak mengandung maisir ataupun hal-hal yang dilarang oleh syariah. Sebenarnya sebagian produk perbankan dan keuangan syariah yang dikembangkan sekarang ini itu sudah dalam bentuk hybrid kontrak. Kita lihat saja misalnya tabungan. Nah, dalam tabungan ini, baik tabungan mudharabah ataupun wadiah, sebenarnya tidak lagi bersifat tunggal karena adanya fasilitas ATM. Nah, dengan adanya fasilitas ATM ini, ketika nasabah mengambil uangnya di ATM yang lain atau ATM bersama, maka di sini harus ditambahkan seharusnya akad kafalah. Begitu juga di dalam gadai, juga sesungguhnya ini adalah hybrid kontrak karena ada di situ akad rahan, kemudian ada akad qad atau dain, kemudian ada akad ijarah yang terpisah dari akad qad itu. Nah, nasabah-nasabah BMT ini adalah memiliki karakteristik yang unik, ya, di mana pembiayaan yang diberikan kepada mereka ini jumlahnya sangat kecil dan mereka tidak terbiasa dengan laporan keuangan yang rapi. Nah, karena itu harus ada skim akad yang lebih relevan yang bisa kita gunakan untuk mereka ini. Nah, diantaranya adalah mungkin menerapkan akad yang populer di abad ke-5 Hijriah, itu baik wafa atau baik istilal, atau bisa juga jual beli cicilan, ya, kalau untuk kepemilikan barang misalnya. Nah, atau murabahah seperti yang biasa kita gunakan pada masa sekarang ini. Formulasi fikih muamalah di Indonesia dibandingkan dengan fikih muamalah yang ada di Timur Tengah atau negara-negara lain seperti Malaysia, dapat kita sebut bahwa model fikih muamalah Indonesia ini lebih bersifat moderat. Artinya tidak terlalu ketat seperti yang ada di Timur Tengah dan tidak terlalu liberal atau bebas seperti yang terjadi di Malaysia. Nah, kita berada di antara dua kubu tersebut. Nah, apalagi konteks keindonesiaan ini berbeda dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Tetapi harus dicatat bahwa formulasi fikih muamalah yang ada di Indonesia ini tetap akomodatif dan responsif terhadap perkembangan praktek bisnis keuangan modern, sehingga apa yang dibutuhkan oleh industri keuangan modern ini bisa dicarikan solusinya, ini bisa dirumuskan fikihnya, tetapi tetap berada dalam koridor syariah dan tetap berorientasi kepada maqasid syariah yang menjadi dasar kita di dalam pengembangan produk-produk perbankan dan keuangan syariah.